Oke, halo semua, selamat datang di channel ini. Di video ini gue akan ngajak kalian untuk menjelajah dunia internet. Nah, di sini sih gue akan ngebuka Quora, Reddit, 9gag dan lain sebagainya. Di sini gue mau nyari info-info yang menarik gitu, yang kayak jarang dibahas gitu sama orang. Nah, buat kalian yang gabut, mungkin kalian bisa nonton video ini, dan gue rasa ini video akan jadi video yang cukup panjang ya menurut gue gitu, karena di video ini gue jadi ini adalah cara gue untuk menikmati waktu luang gue, jadi kayak gitu. Oke, langsung kita mulai aja guys videonya. Oke, jadi sih gue kalau ngisi waktu luang ya guys, kalau kalian suka nih sama info-info kayak menarik gitu, misteri atau hal lain sebagainya, info yang yang jarang gitu kalian denger lah, atau kayak nggak pernah dibahas sama orang, gue tuh kasih 3 nih. Biasanya sih gue ngebaca di Quora, di 9gag, atau di Reddit. Nah, misalnya gue kayak nggak tahu nih kan, misalnya ada artis apa, misalnya si artis ini bikin kontroversi. Nah, itu kan kalau orang kayak gue itu tuh hampir nggak pernah nonton TV gitu. Sedangkan tontonan gue di YouTube itu biasanya channel-channel game gitu kan. Nah, jadinya gue biasanya kalau dapat informasi terkait dunia yang kayak gitu, ya dunia entertainment gitu, atau hal-hal yang aneh, itu gue biasanya dari sini guys, dari 9gag, dari Reddit, atau dari Quora. Nah, di Quora itu yang gue senang. Jadi buat kalian yang nggak tahu Quora itu sistemnya sama kayak sama kayak Kaskus mungkin ya, tapi di sini tuh dia bikin thread yang kayak gini-gini nih. Nah, jadi kayak gitu. Jadi orang tuh nge-posting akan keluar seperti ini. Terus kalau kita klik lanjut, kita akan bisa lihat banyak gitu tulisan orang-orang gitu. Tapi kebanyakan sih di sini penulisnya tuh rata-rata, kalau misalnya dia itu nggak mau tulisannya disebarin di Quora, pasti dia nulis di sini gitu. Biasanya kalau penulisan nulis kayak gitu, tulisannya nggak akan gue buka sih gitu, karena kan video ini akan gue upload kan di YouTube. Jadi kayak gitu. Nah, gue bisa dapat informasi dari sini nih, karena menurut gue Quora tuh menarik. Dan Quora itu ada 2 versi bahasa Indonesia sama versi mana ya nih, versi bahasa Inggris gitu. Tapi kalau gue kadang-kadang buka yang Prancis juga. Nah, yang kedua yang gue mau jelajahin tuh adalah 9gag. 9gag sih itu tuh kayak wancak ya, kalau kalian tahu ya. Untuk anak yang tahun 2014 pasti tahu nih tentang wancak kan. Wancak adalah versi Indonesia 9gag gitu. Tapi wancak mungkin udah nggak terlalu kayak dulu ya, udah nggak terkenal banget. Nah, 9gag itu namanya naik banget sih sekarang, sampai sekarang sih. Jadi dari dulu sampai sekarang sih 9gag itu selalu the best lah menurut gue. Dan yang terakhir adalah Reddit. Gue sih sempat bingung ya, dulu itu Reddit itu sempat diblokir di Indonesia gitu. Reddit itu sempat diblokir di Indonesia karena isinya itu terlalu vulgar gitu. Tapi yang gue kaget guys, kan gue nih pakai internet ya, jadi gue pakai internet IndiHome gitu. Yang gue kaget pas gue buka Reddit sih, sekarang IndiHome udah nggak ngeblokir Reddit lagi gitu. Yang gue seneng. Cuma gue nggak tahu ya untuk provider yang lain. Terus gue IndiHome juga bisa ngebuka Netflix sih, dulu kan sempat diblokir, terus sekarang udah bisa. Itu yang gue seneng. Jadi gue bisa buka Reddit lagi tanpa VPN. Itu yang sih. Jadi orang Indonesia tuh dulu tuh kalau pas semenjak diblokir tuh, pas dia ngebuka Reddit itu dia selalu pakai VPN. Tapi sekarang udah enggak sih, kayaknya semenjak udah nggak terlalu berat gitu aturannya. Semenjak udah dibolehin lah kita buka Reddit gitu. Jadi Reddit itu tuh kayak ngebahas semua hal di dunia sih, kayak dia ngebahas tentang game, dia ngebahas tentang konspirasi, tentang YouTube, semuanya dibahas semua gitu di Reddit. Dan pengguna Reddit tuh bukan kayak orang Indonesia doang, tapi seluruh dunia tuh make gitu. Jadi ada informasi menarik. Orang-orang itu biasanya ngepost di Reddit gitu, hal-hal yang nggak pernah kita dengar biasanya tuh muncul dari Reddit. Nah, makanya banyak kan itu berbesar. Kayak dia ngomongin konspirasi dan sebagainya tuh, dia biasanya dibilang tuh sumbernya tuh dari Reddit kan, karena Reddit itu selalu postingan-postingannya tuh postingan-postingan yang keren gitu, yang kayak wow gitu, kayak hal yang nggak pernah kita dengar lah kayak gitu ibaratnya ya. Oke, sekarang kita ke Quora ya guys. Jadi yang gue senang dari Quora tuh kayak gini nih, misalnya ada postingan apa yang sedang viral di akhir-akhir ini. Nah, untuk orang kayak gue tuh nggak pernah kayak buka Instagram, jarang sih buka Instagram. Terus gue di YouTube itu nggak nontonin entertainment, gue cuma nontonin game. Nah, jadinya gue tuh tau informasi-informasi kayak gini nih. Informasi yang menurut gue lumayan menarik gitu dari Quora gitu. Gue tuh dapat informasi dari Quora, bukan dari TV gitu. Quora, Reddit, sama 9gag. Nah, misalnya kayak gini ya, coba gue bacain ya. Nisa Sabian pelakor. Oke. Ini pelakor, siapa dia ya?
Gue nggak tahu sih nih. Yang Nisa Sabian gue tahu dulu tuh, dia tuh Nisa Sabian Gambus kalau nggak salah deh, yang nyanyi lagu religi sih, ingat gue. Sama aja tapi banyak yang bela karena penampilannya. Oke. Ya sih benar, di Indonesia kayak gitu. Itu yang sedang viral di Indonesia. Kalau yang lagi viral di kancah internasional tentunya yang ini dong. Apa nih? Baru-baru ini dunia lagi dihebohkan sama bisnis triliunan dolar. Pasalnya negara-negara ini sedang berlomba bertamu di planet Mars. Oh oke. Bukan hanya NASA yang mengirim Perseverance-nya ke planet Mars, namun UEA dan China juga ikut meramaikan. Misinya ngapain sih? Kok mereka mau hambur-hamburin duit buat neliti ginian? Mending dipakai buat bansos, lawan corona, atau jelajahin samudra, lautan aja yang masih banyak misteri. Kata kaum mendang mending. Kaum mendang mending tuh menurut gue tuh kayak kaum ini guys, kayak kaum yang perbandingan, tau gak sih lu? Kayak misalnya Indonesia nih, misalnya Indonesia tuh pengen bikin project kayak misalnya Indonesia pengen bikin project misalnya Indonesia bikin project ini aja, bikin project ke planet Mars gitu. Terus ada nih ntar yang biasa di Instagram ya. Ini kenapa pemerintah ngabisin triliunan nih atau miliaran gitu buat bikin roket yang bisa ke Mars gitu. Ngapain? Mendingan uangnya dipakai buat bansos, mendingan gini-gini. Nah itu tuh kamu mending tuh mending di Instagram sih biasanya gue ngeliat. Nah, mungkin nyinyiran di atas hanya berlaku di Indonesia, bener kan? Yang banyak kaum mending ketimbang di negara lain. Iya sih, gue setuju dengan hal ini selama gue tinggal di Europe sih, untuk waktu yang lumayan lama. Menjawab pertanyaan, misinya ngapain sih? Nah, misinya nyari sumber air dan tanda-tanda kehidupan di sana. Ingat ya, Lord Elon Musk juga kan nanti mau nerbangin manusia ke sana, oke? Otomatis mulai dari sekarang harus diteliti lebih dalam lagi sebelum Lord Elon dan kawan-kawan ngirim manusia ke sana, oke? Nelitinya gimana? Modal teleskop dan wahana doang nggak cukup dong. Yang perlu diturunkan rover juga agar tahu sejarah mana kondisi lingkungan di Mars sana, oke? Quotes keren dari Lord Elon. You want to wake up in the morning and think the future is going to be great, and that's what being a spacefaring civilization is all about. It's about believing in the future and thinking that the future will be better than the past. And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. Menarik sih. Jadi dia tuh kayak bilang kayak, lu tuh pengen gak sih kayak lu bangun pagi terus lu mikir kayak masa depan itu akan jadi indah gitu. That's what being a spacefaring civilization is all about. Dan itulah peradaban luar angkasa gitu. Ini tuh tentang gimana percaya sama masa depan, dan masa depan itu akan lebih baik daripada masa lampau sih kata dia. Dan gue tuh kayak nggak habis pikir, kata Elon Musk, semuanya akan lebih bahagia akan lebih bahagia di luar sana. Dan being among the stars tuh kayak apa ya? Being among the stars tuh kayak menjadi di antara bintang-bintang kayak gitu sih. Maksudnya bintang yang di luar angkasa ya. Ya yang gue tangkap sih kayak gitu sih kata-katanya. Terus dia bilang, Indonesia gimana apanya? Yang lain mulai pindah ke Mars, kita masih sibuk ngurusin hidup para selebriti. Iya sih benar. Giliran bangun bandar antariksa di biak banyak komentar kaum mending. Sosokan bangun landasan roket, mending duitnya buat sejahterain rakyat. Itu kayak omongan tadi ya. Ala Indonesia bikin beginian, duitnya nanti dikorupsi. Kami tidak makan roket dan infrastruktur, kami butuh sembako. Pemerintah nggak becus nih, rakyat lagi sengsara, duitnya malah buat yang nggak penting. Teruslah nyinyir, gibah nomor 1, pergi ke Mars tidak perlu, tetap berpegang teguh pada bos darling, bumi itu datar, dunianya tipu-tipu, jangan mau terpercaya bisnis elit global, salam people power. Lihat beritanya. Ini keren sih nih postingannya. Kalau kalian buka Quora terus lihat postingan ini, wajib kalian upvote. Ini keren sih nih. Dari mana Anda mendapatkan surga Dedi? Ini nggak gue buka ya guys. Sensitif banget. Terus gue juga nggak terlalu tertarik sama gini-ginian. Negara termiskin mana yang pernah kamu kunjungi? Ini mantap sih nih.
Negara termiskin mana yang pernah kamu kunjungi? Saya pernah pergi ke Kamboja 2 kali pada tahun 2017 dan 2020. Angkor Wat, mungkin atau nama kota ya, adalah tempat yang harus dikunjungi di Kamboja. GDP per kapita, gross domestic product per kapita, Kamboja bersekitar antara 1.600 dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Indonesia tuh berapa GDP-nya? Yang gue tau sih kalau di rupiah itu, seingat gue tuh GDP Indonesia tuh 2.000 atau 8.000 triliun gitu. Ini jauh banget sih, ini masa segini doang sih? Kamu akan menemui jalan yang tidak rata ketika kamu keluar dari pusat kota. Banyak anak kecil penjajah souvenir akan mereka itu sampai tempat tujuan. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki pakaian layak. Mereka tidak menerima pendidikan yang memadai di ibu kota Phnom Penh. Transportasi umum hampir tidak ada, namun hanya makanan dan jasa untuk turis mengikuti standar negara maju. Foto-foto ini diambil ketika perjalananku ke negara ini tahun lalu. Produk-produk dijual dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Saya jarang melihat makanan yang diproduksi lokal di supermarket kecil di sebuah hotel saya. Oh iya, makanan dari Amerika semua sini. Oh, gue baru tahu dah. Ini minuman, ini wine kan? Gue baru tahu wine itu dijual bebas di negara Kamboja. Wah, Jägermeister. Oh gila sih nih. Ya, negara di mana mayoritas penduduk masih hidup dengan seadanya, sedangkan segelintir penduduknya lainnya dapat menikmati hidup dengan standar yang tinggi. Kalau gue bilang kapitalis, iya sih kayaknya lebih ke kapitalis sih nih negara Kamboja ya. Baru tahu gue sih. Kenapa biaya hidup di negara? Kalau ini adalah pertanyaan nih guys, pertanyaan untuk Anda. Ini pertanyaan buat gue nih. Kenapa biaya hidup di Jakarta tinggi? Bukankah kota besar seharusnya membuat biaya sehari-hari lebih rendah karena banyaknya orang asingan? Harga antar pedagang, dan hal ini saya tidak mempertanyakan biaya untuk hunian seperti kos-kosan dan sebagainya. Kenapa ya? Kalau misalnya harga biaya Jakarta kenapa tinggi, makan dan lain-lain sih. Pertama, ada sebutannya biaya transportasi kan. Misalnya kayak ini yang gue pelajarin dulu ya. Kayak misalnya ada pertanian nih. Misal pertaniannya di Cirebon ya kan, jadi ada petani nanam beras misalnya kan. Nah, nanam beras itu kan kalau panen kan ada yang kadang berhasil panen, ada yang gagal panen kan. Nah, itu kan menyebabkan kelangkaan ya. Nah, habis itu pas gagal panen itu kan ditaruh di truk kan. Habis itu mau dikirim ke Jakarta nih. Nah, dikirim ke Jakarta ini kalau buah ya, kadang-kadang itu ada yang busuk gitu kan. Jadi cuma sedikit doang kan yang masih bisa dijual. Nah, itu ya merupakan faktor kelangkaan gitu sih. Kalau karena kelangkaan jadinya mahal gitu di Jakarta karena transportasinya jauh, dan kayak petani-petani kan juga jauh kan dari Jakarta. Jadi kayak gitu sih yang gue tahu terkait ini Jakarta kenapa tinggi. Terus kedua, karena menurut gue Jakarta itu apa ya, kayak mungkin sebutannya kalau kata orang-orang banyak sih kayak surganya mencari kerja ya guys di Jakarta, karena banyak orang perantau tuh yang nyari kerja di Jakarta. Sedangkan karena banyaknya perantau, akhirnya orang-orang di sana tuh kayak apa ya, orang-orang Jakarta, pedagang Jakarta tuh mikirnya, wah ini orang perantau banyak uang, ini harganya harus ngikutin standar mereka nih yang lebih tinggi gitu sih. Jadi sebutannya apa sih, sebutannya UMR ya. UMR Jakarta kan sama UMR Semarang kan beda ya guys. Tahu UMR Jakarta tuh di atas 4 atau 5 gitu. Semarang tuh masih 1 atau 2 gitu. 1 juta 2 juta seingat gue sih. Nah makanya kayak gitu alasannya. Nah mungkin itu aja sih yang bisa gue jawab. Tapi kalau misalnya jawab lebih detail lagi bisa sih, tapi ntar videonya panjang banget gue bahas ginian doang. Pernahkah Anda atau anak Anda memecahkan barang mahal di toko? Apa yang terjadi? Oke. Oh, bukan terjemahan tepat jawaban. Oh, jadi ini ini postingan orang postingan orang ini, orang Swiss, terus ditranslate gitu. Nah, dia bilang kan, 30 tahun yang lalu aku secara tidak sengaja merobohkan kristal kecubung yang indah dan sangat besar sekitar 30 inch. Ini di sebuah toko yang
ini di sebuah toko dan itu pecah menjadi puluhan keping. Oke, harganya $450. Tapi 30 tahun lalu tuh. Inflasinya berapa tuh? Aku merasa malu, tapi untungnya orang-orang di Swiss memiliki asuransi. Oh, I see, ada asuransinya. Jadi saat aku membawa asuransiku, aku menanggung biayanya. Manajer tersenyum dan berkata, tidak masalah, asuransiku akan membereskannya. Dan begitulah, aku tidak pernah melupakan kristal yang indah ini. Oh, kayak gini kristalnya. $450 itu berapa ya? 6.300.000, tapi zaman dulu main gede sih. Banget sih. Untuk 30 tahun berarti pas dia masih itu kali ya, remaja mungkin. Juara Indonesia Next Top Model, gue nggak terlalu ngikutin sih Next Top Model. Oke, gue ke bawah. Bagaimana wajahmu setelah dan sebelum menggunakan filter? Kurang menarik sih menurut gue. K-pop dan Korea ya. Kayak gue menarik nih lihat perbandingannya. Orang biasa jelek, orang biasa tapi cakep, orang biasa tapi cakep, idola ganteng dari lahir, idola cantik dari lahir. Nggak terlalu jauh sih perbandingan K-pop, tapi ya ras muka mereka kayak gitu sih, gitu. Sama aja kayak gua ya, waktu gua di Eropa tuh orang-orang tuh kalau ngelihat ngeliat orang Asia tuh, selama gua tinggal pernah gua tinggal di Ceko kan, gua tinggal sama orang sana, mereka tuh ngeliat gua kayak, wih gila nih orang keren banget, bule gitu kan. Kenapa? Karena muka gue berbeda gitu daripada yang lain gitu. Sama aja buat kalian nih guys, yang buat kalian yang ke Eropa gitu, kalian tinggal di daerah terpencil, orang-orang di sana juga akan kayak gitu, kayak, wih keren banget nih orang gitu loh, karena mukanya beda gitu. Akhirnya sama aja kayak kita ngeliat bule gitu, bule kan rambutnya pirang dan lain sebagainya. Karena orang Indonesia pun juga kayak gitu, ini kok rambutnya hitam, kulitnya kok kayak sawo mateng gitu. Akhirnya dulu sih gue di situ banyak yang suka gitu sama gue, bukan gue kegeeran guys, tapi emang dulu itu banyak yang suka. Karena apa? Karena orang Asia tuh di sana tuh beda gitu. Kayak ibaratnya gimana ya? Kayak kalian nggak pernah lihat Lamborghini misalnya secara langsung ya. Kayak gue juga nggak pernah lihat Lamborghini. Tahu ada Lamborghini nih. Ini kan mobil kan di sini rata-rata kan kayak mobil-mobil sedan semua ya. Tahu ada Lamborghini, gitu kan depan rumah kalian. Kalian masih kayak wow gila keren banget. Nah sama gue juga gitu. Nah mungkin alasan kita suka Korea, cewek-cewek suka Korea tuh karena berbeda gitu daripada yang lain, karena bersih dan sebagainya. Di orang bule pun juga kayak gitu ngeliat kita, kayak wah nih Lutfi kulitnya beda nih gini-gini, dan akhirnya mereka tuh senang gitu liat gue. Mungkin itu sih yang membedakan. Apa yang ingin kamu komentari? Kasus YouTuber enggak. Ini nggak mau. Gue tuh kalau misal berhubungan sama seks itu agak mager gitu kayak ngebukanya. Ini sensitif agama. Ini sensitif. Apakah foto yang menunjukkan bahwa Indonesia pantas dinobatkan sebagai negara tersantai di dunia? Hai. Tidur di keranda mayat. Banjir namun tetap chill. Oke. Gue inget dah pas gini, ini kan di DKI nih Jakarta nih. Jadi tahun 2000 berapa ya? Tahun 2015 ingat gue sih ya, 2014 2015 waktu gue masih SMA. Lo tau gak sih guys, gue keluar rumah itu banjirnya semana. Kayak dulu tuh tinggi badan gue tuh 165 gitu. Terus banjirnya segini gue nih. Itu kan kayak dalam banget kan. Itu 2015 apa 14 gitu ya. Seingat gue gitu, itu gila sih. Nah ini sih zaman-zamannya itu sih menurut gue, zaman-zaman banjir masih gila banget Jakarta tuh. Sampai mau nangis gue tuh pas banjir gede itu inget banget gue kayak hujan. Tuh gue di sekolah. Terus gue nggak bisa keluar gitu dari sekolah. Kenapa? Karena di luar tuh banjirnya gila banget. Tapi di situ gue pakai ini sih. Kalau di situ kan ya namanya juga masih siswa ya. Masih siswa itu gue pengen kayak cepet pulang kan. Pengen cepet pulang. Gue bilang tuh sama guru gue. Dulu gue ngebohong sih, jahat gue dulu sama guru gue bilang, "Pas saya mau pulang, saya mau ngangkat kasur gitu kan. Soalnya rumah saya kebanjiran." Terus guru gue percaya aja, terus gue cabut deh jalan-jalan di situ. Ya jalan-jalan sama teman gue ke rumah teman gue sih di situ. Tapi saat itu emang banjir gila banget sih yang ini. Ini foto udah sering banget gue liat nih. Aduh. Drama ntar aja. Keadaan sosial bagi warga good looking di Indonesia, iya sih menurut gue. Soalnya gue pernah guys kayak
sharing gitu kan sama teman gue yang kayak sama teman gue yang orang Rusia kan. Ya orang Indonesia tuh ngeliat Ukraine, Rusia itu kan kayak wow cakep banget cewek-ceweknya kan. Nah kalau untuk masalah good looking sih di Rusia menurutku kayak nggak ada sih gitu loh. Karena mereka mukanya kayak cakep semua sama semua gitu. Terus gue pernah kasih satu video sama dia kayak Indonesia, kayak acara Indonesian Idol gitu di Rusia. Terus dia bilang kan, Vi lu liat video ini deh. Gue liat kan yang jadi pas audisi ceweknya cantik, suaranya bagus. Apa yang salah? Bukan gue tanya gitu. Enggak, ini ceweknya mukanya jelek gitu. Bukan mukanya jelek sih. Ini cewek suaranya jelek dan mukanya jelek gitu nggak salah atau gimana gitu. Lupa gue. Pokoknya dia sih negasin kayak yang di sana tuh kayak nggak ada good lookingan gitu guys. Kalau misalnya suara lu jelek lu akan dihina gitu langsung aja frontal, dan sarkasnya kan lebih jahat kan daripada Indonesia di Rusia gitu. Kalau di Eropa sih kayak gitu sih orang-orang jahatnya. Tapi kalau di Indonesia ya good looking masih dibelain sih. Coba ya. Nih gue coba deh ngebuka ini deh. Saya sih Fiersa Bersari. Iqbal rambut begitu dipuja-puji lah saya malah dikatain kayak tengkulak gurame. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking memang nyata adanya. Ini Iqbal. Oh iya, gue ingat banget dah. Si Fiersa Bersari rambutnya kan kayak gini kan. Terus Fiersa Bersari ini karena rambut kayak gini, terus Iqbal juga bikin mirip sama terus dipuji-puji. Kekayaan dia dipindah disclaimer itu rahasianya dia, jangan nggak gue buka deh. Mardigo nih gue fans banget nih sama Bosman Mardigo. Ini yang viral dulu nih. Barusan saya scroll ke Twitter dan ketemu berita ini di akun base gitu, oke. Entah saya belum, ini berita apa sih? Buntut gadis Dayak dibunuh, pemuda Madura, orang-orang Madura di Kutai Barat terancam. Hasil sidang adat Dayak, total keseluruhan denda adat yang dijatuhkan hakim adat jika diuangkan berjumlah 1,8 miliar, oke. Kasus pembunuhan oknum bla bla batas waktu 6 bulan jika tidak dikenasi maka seluruh warga Madura di Kutai Barat dan di pulau harus angkat kaki. Waduh, ini kayak bisa tragedi yang zaman dulu lagi nih guys, tahun 2002 kalau nggak salah sih, perang Dayak sama suku Madura. Entah saya belum update berita ini atau gimana, tapi pas baca bikin saya kaget. Sebelumnya saya juga pernah baca tentang konflik, oh iya, perang Sampit namanya, dan itu merupakan kejadian memilukan dan sensitif yang buat saya tambah kaget. Isi komentarnya dan tweetnya nggak habis pikir. Udah benar pemuda Madura juga TikTok, astagfirullahaladzim, jahat banget sih. Kayaknya ini gue sensitif lah kalau baca gini kan. Sorry ya guys, ntar kalian coba cari aja apa yang sedang terjadi sama Ninja Sabian. Apa tweet terbaiknya yang baru saja kamu temukan? Ini sih Microsoft. Hai, Microsoft mengatakan halo melalui Twitter mereka. Jujur saya jarang banget lihat tweet yang kayak gini. Iya sih, gue juga. Microsoft coy, sekelas Microsoft. Apa perilaku paling pelit atau medit yang pernah Anda saksikan? Oh, dibikin sama gitu kan. Potong tengahnya dibuat sama. Siapa artis musisi itu barang sedang populer di kalangan remaja di tahun 2021 ini? Ya, cewek lagi, skip. Apa gambar membantu bengek? Jadi ini kejadian hari ini. Saya komen di akun resmi BRI. Aduh, sensitif. Gue gak berani bawa ini ke YouTube nih. Bagaimana cara mencari lagu jika hanya ingat nadanya? Mantap nih. Tinggal searching aja nada atau ciri khas video di lagu. Misalnya seperti contoh di bawah. Ariel dikejar Dian Sastro. Ini Dian Sastro ya? Baru tahu gue. Model ini mau sejakku. Ariel diseret mobil. Ariel jatuh dari gedung. Ariel rampok bank. Ariel diselingkuhin Donita. Oh iya, dia peran Donita ya di sini. Ariel naik bus. Ariel uwo. Oh iya, bener sih sama lagu.
Nah, mungkin menarik nih. Apa yang membuat Spotify lebih populer dari SoundCloud dan Joox saat ini? Saya karena membenci Spotify karena sangat meresahkan, hanya boleh shuffle untuk play musik. Maklum belum premium. Iya sih, zaman gue dulu gitu. Hasil saya tahan pakai Joox meski beberapa lagu. Gue kira 2 orang tadi. Hasil saya tahan pakai Joox meski beberapa lagu atau artis tidak tersedia. Semenjak saya menjadi anggota pakai Premium Family, saya pun mendapatkan kemudahan leluasa mendengarkan lagu yang saya sukai di artis tertentu. Saya sadar kecerdasan Spotify dalam menyarankan musik bagi penggunanya sangat tinggi dan pengertian. Ini salah satu fitur yang membuat saya terkesan, yaitu radio. Ketika Anda mendengarkan satu lagu, ketika lagu itu berakhir, Anda akan diarahkan ke lagu genre yang sama terus nada. Ya nggak mirip-mirip banget, bener sih Spotify gini. Contoh, kamu sengaja pilih lagu lambat, maka urutan lagu pada otomatis adalah lagu lambat pula. Dan hanya itu Spotify tidak hanya itu, Spotify menyodorkan banyak sekali playlist otomatis special for you. Bagi yang suka dengan podcast, iya benar sih ini. Ntar lo kan disodorin podcast mulu. Dan lagi Anda akan mudah mengubah-ubah playlist milik orang lain untuk menikmati, ya benar. Kayak keluh kesah penggunaan Spotify yang belum premium ke apa asal kebal ya sama gangguan ads. Menurut saya mampu membayar Spotify premium untuk diri sendiri itu boleh ketika Anda cukup untuk benar-benar mendedikasi diri demi mendengarkan lagu. Ya benar sih, gue Spotify kayak gini. Nah ini lumayan sih nih, kayak coba dah. Saya gagal ikut SNMPTN 2021. Oh ini kayak seumuran adik gue berarti ya. Saya termasuk siswa eligible yang berhak mengikuti SNMPTN. Tapi mungkin memang jalur ini bukan rezeki saya. Awal mulanya saya akan mendaftar SNMPTN di web LTMPT sehari setelah pembukaan dibuka. Namun saat saya membuka ikon SNMPTN malah muncul, maaf Anda tidak berhak ikut SNMPTN, silakan mengikuti SBMPTN. Saya kaget dong, awalnya saya pikir itu hanya kesalahan sistem yang sedang down saya. Namun sampai 5 kali saya coba hasilnya sama. Saya panik banget, lalu saya menghubungi guru BK saya. Assalamualaikum Bu, selamat malam, nama saya bla 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 bla. Saya mau daftar SNMPTN kok kayak gini ya Bu. Saya termasuk siswa yang eligible Bu, tapi kok nggak bisa didaftar, tolong Bu gimana ini? Ini Bu saya juga sudah simpan. Bukannya kamu sudah lakukan kalau bisa tidak out Bu, saya kan sudah menyerahin surat pernyataan ini Bu, gimana Bu? Atau pernah ngajuin out tapi berubah pikiran itu membuat Ibu bingung? Oh sih. Ternyata nilai saya tidak dimasukkan saat finalisasi data karena mengira saya out, padahal saya tidak pernah mengajukan bahwa saya out. Beliau langsung menelpon saya dan bilang kalau mengatakan saya out lewat pasca, padahal dia tidak pernah sama sekali. Jadi saya jangan penting kalau ada orang lain mengataskan nama saya. Kayak politik di SMA nggak tahu sih, bisa jadi sih kalau untuk masalah universal, masalah untuk dapatin universitas. Yang saya sangat sayangkan adalah beliau tidak melakukan konfirmasi sama sekali ke saya dan tidak memastikan apakah saya benar-benar out. Saya sangat kesal dan sedih sekaligus marah. Masa gara-gara kelalaian seseorang saya harus kehilangan kesempatan saya. Tapi insya Allah sekarang saya udah ikhlas dan menyiapkan diri terbaik untuk SBMPTN 2021. Doakan saya teman-teman, iya semangat. Oke, di sini gue coba yang ini. Sekarang gue mau pindah ke Reddit. This is heartbreaking. An Indiana woman will receive a $200,000 settlement after giving birth alone in Kentucky jail cell. Her attorney said she cut the umbilical cord with her teeth before climbing inside her mattress to protect baby. The country said did nothing wrong. Jadi kayak di Indiana, orang perempuan Indiana itu akan menerima $200,000 setelah melahirkan sendiri di penjara Kentucky gitu, di sel penjara Kentucky. Her attorney said, pengacaranya itu bilang dia itu akan memotong umbilical cord tuh apa ya, kayak apa sebutannya sih, tali pusar lah, tali pusar dengan giginya dia sebelum dia climbing inside her mattress, sebelum dia kembali ke kasurnya dan menjaga bayinya. Dan negaranya tuh bilang kayak ya nggak apa-apa, itu nggak ada yang salah. Nah ini sih Reddit tuh kayak gini sih ceritanya, pusing.
Coba ya gue buka lagi. Frozen ini buat snow. Mashed potato for those that don't like potato, don't care about salt. Kenapa nih videonya? Oh, ini mau bikin saus sih kayaknya. Ini si ibu bikin apa sih nih? Oh, mashed potato tuh kayak kentang yang lembek gitu, kayak lepas makan steak kan ada tuh. Mau kentangnya mau digoreng apa mashed potato gitu. Mashed potato tuh untuk orang jadi kayak gitu loh, mashed potato, mashed potato tuh untuk orang yang jadi dia bikin video ini tutorial tuh untuk yang nggak suka sama kentang gitu dan nggak peduli tentang kayak garam di dalamnya dan lain-lain ya gitu kira-kira. A female streamer got radically attacked by stranger multiple times. Rasis ya. Ntar ya gue tonton video dulu deh, baru ntar gue bicara. Oke guys, jadi buat kalian yang nggak tahu tadi apa, jadi di Eropa sih gue sempat kaget sih tentang rasis di Jerman gitu. Mungkin gue akan cerita ya selama perjalanan hidup gue selama di Prancis kan. Jadi Prancis itu rasis itu hal yang hal yang normal gitu guys. Jadi ini yang gue tahu ya, yang gue tahu selama gue di Eropa ya. Jadi kita kan mikirnya kan dulu kan kayak kita rasis itu orang-orang sana tuh kan rasis sama orang kulit hitam ya. Tapi kalau di Prancis tuh enggak, di Prancis tuh enggak kalau sama orang kulit hitam, tapi rasis sama orang-orang yang kayak dari China gitu. Kenapa sih mereka bisa rasis? Karena pertama di Paris tuh banyak banget tuh kayak restoran Cina gitu, kayak mereka tuh orang-orang Cina tuh katanya ya, ini gue dengar dari orang Prancis katanya tuh kayak mereka tuh kayak menguasai kayak kota Paris gitu. Terus orang sana tuh, oh ya BTW ini bukan kebenaran absolut ya, jadi ini gue cerita hal yang gue tahu aja gitu ya. Jadi gue mau klarifikasi ini hal yang gue tahu aja selama gue tinggal di sana. Terus orang Prancis itu kayak
Mungkin orang Eropa dia tuh nggak bisa membedakan antara orang Indonesia, orang Cina, orang Vietnam, Korea gitu. Itu nggak bisa bedain karena mukanya sama semua bagi mereka, sama aja kayak kita ngeliat bule guys. Apakah kita bisa membedakan orang bule dari Itali sama bule dari Prancis sama bule dari Amerika, bisa bedain nggak? Sama bule dari Brazil bisa bedain nggak? Nggak, karena sama semua gitu. Tapi orang sana tuh bisa bedain, sama aja kayak orang kita kan bisa membedakan nih, misalnya ada orang Malaysia, padahal tuh kan kita satu rumpun mirip banget ya, tapi kita tuh bisa membedakan, oh ini orang dari Malaysia gitu. Sama aja kayak misalnya orang itu dari suku Batak, suku Sulawesi, kita masih bisa membedakan ya. Sama aja kayak di sana pun kayak gitu. Di sana tuh mereka bisa membedakan orang-orang tuh kayak, oh lu dari Prancis ya, lu dari kota ini ya. Nah itu mereka masih bisa membedakan gitu. Tapi kalau untuk ngeliat orang Asia sih mereka nggak bisa membedakan. Jadi untuk masalah rasis, gue pernah punya teman guys. Teman gue itu setahun kuliah di Prancis, habis itu kabur dari Prancis. Kenapa? Sakit hati gitu. Dia tuh sakit hati. Jadi dia ya orang Indonesia gitu, mukanya keturunan Chinese gitu. Dia itu kuliah tapi selalu dirasisin gitu sama orang sana. Rasisin tuh kayak misalnya contohnya ya, ni hao gitu-gitu kan. Terus dia tuh kesel gitu. Dia ngelawan. Tapi semakin ngelawan orang sana kan semakin senang. Akhirnya dia dirasisin terus gitu. Jadinya dia dirasisin, mental dia nggak kuat. Akhirnya dia keluar dari universitasnya dan pulang ke Indonesia dan kuliah di Indonesia. Untuk rasis sih banyak sih kayak gitu. Ya rasis di Europe sih kayak gitu semua sih rata-rata. Tapi gue selama di sana sih gue nggak pernah dirasisin ya sama orang. Gue tuh selalu apa ya? Soalnya di sana tuh gue gimana jelasinnya ya? Jadi ada dua tipe nih guys. Tipe orang di sana, tipe orang Indonesia lah di sana. Yang pertama kalau lo mau jadi kayak orang Europe gitu, kayak nggak peduli gitu sama apapun, pakai headset lu jalan dengan kayak cool gitu, biasa gitu cuy. Kalau lu kayak gitu, ini yang gue pelajarin Prancis ya, kalau lu kayak gitu orang tuh ngeliat lu bukan kayak, oh nih orang mah bukan pendatang, tapi dia tuh udah lama tinggal di Prancis kayak gitu biasanya, atau orang ini udah ganti warga negaraan, karena sifatnya kayak sifat orang Prancis gitu, kayak cuma pakai headset, jalannya cepat dan nggak peduli sama apapun. Nah biasanya orang yang dirasisin tuh sama ini ya, yang sering kecopetan tuh adalah orang-orang Asia yang biasanya tuh kayak sampai di Perancis itu dia tuh langsung ngeluarin kamera langsung kayak gini loh gitu, gayanya heboh gitu, bawa banyak barang gitu, misal bawa tas, bawa ini. Nah kayak gitu kan, itu tuh kan orang tuh biasanya ngeliat dia tuh rasis gitu. Rasis tuh salah satu alasan rasis ya, yang gue baru inget nih, yang salah satu alasan rasis tuh karena ini orang punya uang banyak nih kayaknya nih, bawa banyak baju, bawa tas mahal dan lain sebagainya, sombong banget sih ini orang gitu, baru dirasisin makanya, karena mungkin orang sananya iri atau gimana, biasanya gitu sih yang gue dengar dari dosen gue gitu. Ya biasanya kayak gitu sih di Prancis. Tapi kalau di Jerman sih, selama gue tinggal di Jerman gue nggak pernah ya guys dirasisin. Kayak itu negara damai banget sih menurut gue di Jerman. Tapi gue baru tahu sih dari video ini tentang rasis tuh kayak gimana. Gue sebenarnya kalau di Amerika nih ya, negara bagian sih gue nggak terlalu paham tau. Soalnya gue tuh belum pernah sih ke Amerika. Jadi Amerika apa Kanada ya? Nah, aku belum pernah tahu gini-ginian nih tentang daerah-daerah sana. Oke. Anaknya bikin gambar gini, ayahnya tuh menghargai banget karya anaknya, akhirnya dibuat di badannya. Keren sih ini. Di sini gue coba buka ini ya, NNGek aja ya. Google may cut your escape memorization, but they will still blur out your face because Google is not a snake. Coba lihat gambar secara keseluruhan ya. Jadi ini ada kayak narapidana lah, kayak kabur gitu dari penjara, terus ketahuan gitu sama Google Maps gitu kan, terus mukanya di blur gitu. Kenapa di blur? Kalau katanya dia tuh Google is not a snake. Google itu bukan kayak snake, itu kayak pengadu gitu, bukan orang yang cepu lah ibaratnya kayak gitu. Google Street Live to Live. What the Firefox logo could have been if minimalist design exit. Keren sih ini. Flat Earth. Gua nggak tahu ya. Kaum bumi datar tuh di Europe tuh, di Amerika kali ya. Di Amerika tuh kayak, banyak banget cuy.
Kayak banyak banget sih orang yang percaya sama bumi datar gitu di Amerika. Listening to Daft Punk. Gue sih nggak tahu ya tentang apa kenapa orang bumi datar dengar lagu Daft Punk kayak gini ya. Karena gue juga beberapa kali dengerin lagu Daft Punk sih. Stop China Uyghur Genocide. Oke. Ya apaan sih maksudnya? Aduh kasihan anjing. Gue jadi inget gue di Europe nih kayak gini mainnya. $10 buat bocah-bocah yang bisa nebak ini kegunaannya apaan ya? Ya sama juga nggak tahu nih gunanya apaan. Always remember what you are fighting for. Minyak limbah. Apa nih? Ini di Dota sebutannya pangolir kalau nggak salah dah. Gue baru ngeliat nih hewan ini secara asli. Ini prank-prank orang luar nih. You're making a fool of yourself. Oh my god, you are so hot. Really hot. Really. You need to get those clothes off. That is, mate, you need to get that off. We need to unzip this. Wow, I have to say, you have great suitors. Where did you get them? From the shop. Yeah, $2 Beautiful. cheap shop. Oh ini biasa nih kayak gini prank-prank. Ini kalau salah sering pernah diikutin sama orang Indonesia dah prank kayak gitu. Hah? Gue baru tahu nih. Aktor tertua di Harry Potter adalah student yang sini loh, si siapa namanya? Shirley Henderson itu loh, yang kalau kalian tahu Harry Potter tuh yang dilempar buku gitu, yang dilempar buku terus dia itu meninggalnya sama ini, gue lupa dah yang sama ini apa, ruangan bawah tanah yang ada ularnya. Dia tuh meninggal karena ngeliat mata ular itu. Pas dia tuh sering dibully, terus dia ke kamar mandi cewek, terus pas dia lagi sedih, kalau nggak salah antara dia lagi sedih, terus dia di depan kamar mandi ternyata ada ular gitu kan. Ularnya ular raksasa, gue lupa sebutan namanya apa ya. Terus dia mati, terus dia sedih lagi, jadi apa ya, jadi mayat hidup, bukan hidup, jadi hantu lah. Dia jadi hantu kamar mandi, terus dia dilempar buku gitu sama adiknya Ron Weasley kalau nggak salah. Ya dilempar buku, terus dia tuh baru ketemu Harry sih di situ. Nah gue baru tahu sih ternyata dia tuh umurnya 45 tahun pas merangin ini. Terus dia dibawa jadi 11 tahun. Gila sih. Miami Strip Club, kayak strip club atau apa ya, penyanyi apa sih? Penyanyi apa sih yang suka di tembok gini-gini yang cewek joget-joget, gue lupa sebutannya dalam bahasa Indonesia. Oh ya, penari striptis. Wah gila anjing, uang semua. Friction free magnetic girls are thing. Oh, ini berhubungan kali ya sama yang tadi ya. Sorry gue nggak baca tadi apa. Bagaimana terlihat keren di mata cewek? Michael dulu. Jadi kayak membawa acara itu nanya yang cewek kan, nama lu siapa?
Terus lu jawab, nama gue Robi tapi lu bisa manggil gue kapan aja. Gila gombalnya. Abis itu golin kan. Bagaimana cara terlihat keren di mata cewek, anjas. DBC tuh setahu gue ini dah Dragon Ball apa ya? Gue lupa dah tentang Dragon Ball. Hayo hired son, apa lu diterima son? Anak enggak, ada LinkedIn aja di sini. Semua orang Asia melihat hal yang sama. Iya sih, menurut gue juga gitu. Untuk yang FIFA ini. Buset, nikahin. Skip ah. Ada apa sih sama Dapang? Coba gue coba cari informasi dulu ya. All this year thinking they were just talking, their time to create something to create is circular random access memory. Waiting for it to check the news and freaking sad right now. Bubar tuh gimana sih? What happened? Dia nomor dia udah nggak ada lagi, mati. Dia berpelukan, masa apa sih? One of them memutuskan sudoku via bomb explosive. Bunuh diri pakai bom itu gimana deh? Sudoku tuh apa sih? Oh, orangnya nggak tahu sih gue guys. Baca di sini sih ada yang bunuh diri sih, salah satu mereka. Sudoku apaan ya? Give a man fish and you feed him for a day. Teach a man how to fish and you can bang his wife every week. Jadi itu sebenarnya itu kayak mau ngasih inspirasi, motivasi gitu ya. Tapi ini dibuat kayak jokes gitu guys. Kayak berikan dia sebuah ikan dan dia akan memberikan lu makan tiap hari. Hari dia cara memasak ikan dan lu akan seks gitu sama istrinya setiap minggu. Gue sih nggak tahu ya kenapa di Rusia tuh banyak beruang sih, beruang macan singa tuh. Tapi orang sana tuh kayak berteman itu sama beruang. Ini karena suhunya dingin kali ya, makanya banyak beruang atau nggak tahu sih gue. Duit for Johnny. Johnny Depp ya? Oh iya benar deh. Gue tuh sebenarnya bingung sih sama makeup tuh bisa kayak bikin mukanya hampir mirip gitu loh. Kekuatan makeup gitu. Buset, mirip amat Johnny Depp. Ini dia keluar rumah juga orang mikirnya Johnny Depp nih. Gila jauh banget perbedaannya sama muka aslinya. Johnny Depp mirip banget. Buset. Menteri Kesehatan di Cina. ini editan gak sih? Menteri Kesehatannya bisa kayak gini. Masa sih? Badannya berisi loh. Kok bisa sih? Ini fake ya? Diamsan. Nah orang Cina dibuat rasis kayak gini nih. They without China streak. Ya kenapa nih si bapak? Oh mau nendang.
Ya ampun. Sakitnya tuh 1%, malunya tuh 99%. Yudins. Mas banget gue liat ginian. Bilat tuh artinya, oh I see. Jadi cewek ini lagi bikin tutorial makeup nih, tutorial parfum, review parfum, terus dia kentut. Aduh, Bapak Putin, presiden yang tak tergantikan nih. Sorry gue aja ya. The fact of subjects I wake up and start to get me nerves. I grew up in Brazil. We have our result 2 jam sebelum. Oh ini yang Amerika kemarin. Jadi katanya ya kalau di Brazil itu kita tuh udah tahu hasilnya 2 jam sebelum pollingnya tuh ditutup. Terus ada orang yang tinggal di Rusia atau masih dia bilang gue tuh tumbuh di Rusia. Result tuh hasil pemilu tuh keluarnya lama sebelum pollingnya tuh dibuka gitu. Jadi misalnya kayak gue bikin polling nih guys, misalnya kita ibaratnya kita kayak ada pemilu presiden gitu kan. Nah kalau pemilu presiden tuh pemilunya pollingnya tuh dibuka untuk yang coblosnya itu 3 bulan kemudian, tapi kita tuh sekarang udah tahu siapa pemenangnya gitu. Udah 3 bulan yang lalu kita udah tahu. Nah kayak gitu di Rusia. Tapi dari situ sebenarnya bukan 3 tahun yang lalu sih, kayak 5 tahun yang lalu udah tahu siapa menangnya. Sekolah gini, gue punya teman orang Rusia ya. Terus gue tanyakan kayak, gue nanya dia kenapa sih Vladimir Putin itu selalu jadi presiden gitu. Dia bilang, Vi, lu tau gak sih saking gilanya di Rusia dulu pernah ada cewek yang pengen jadi presiden juga gitu. Tapi itu cuma sebenarnya gue lupa sebutannya politik apa ya. Ibaratnya kayak Putin tuh kan selalu jadi presiden gitu, Vi, gak akan bisa tergantikan gitu. Rakyatnya tuh nggak demo terus kayak terus dulu pernah ada cewek itu tuh cuma biar Putin ngelawan kota kosong gitu kan, dia demokrasi ya, tapi kata dia sih walaupun Putin jadi presiden seumur hidup tapi rakyat Rusia sih sejahtera gitu, makanya nggak ada demo dan lain sebagainya atau revolusi kan. Single lemam ketika dukungan dari anak itu nggak cukup. OnlyFans itu OnlyFans itu kayak sebuah website. Misalnya ada artis A, dia punya OnlyFans. Jadi kalau lu gabung ke websitenya terus lu bayar, nanti lu akan bisa ngeliat dia itu ya telanjang gitu guys. Manggil seseorang privilege because they are white. Manggil orang kaya karena dia putih. Judging itu apa ya? Menjudge itu apa ya bahasa Indonesianya? Menghakimi orang karena warna kulitnya dia. Keren amat kata-katanya. Main dulu dan gue yang belajar lagi, habis itu ke kampus, habis itu bekerja, setelah itu kita mati. Clear mindset ketika sejak masih kecil. Ini yang tadi nih repost berarti ya. Coba lanjut ke Quora lagi ya. Apa kejadian yang mengejutkanmu hari ini? Beginikah akhlak generasi muda kita sekarang? Semoga aja ini chat fact.
Bonita selamat Pak. Oh ini dari Bonita. Selamat. Ini kayak fake sih. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugas bahasa Indonesianya. Semangat terus. Fahmi telah mengeluarkan Bonita meresahkan. Astagfirullah anak Indonesia. Kayaknya ini sih bohong-bohongan tadi. Apa aplikasi yang di masih tidak berguna sama sekali, silakan diinstal kalau kamu nggak buat. Ya ampun. Masker tapi di handphone. Buset palu. Handphone. Biar. Aduh di handphone. Merekapi di handphone. Simulasi pada rokok di handphone. Gua tahu nih selingkuh simulator. Kerang ajaib. Oh ini yang bubble itu sih bungkusan toilet time. Aduh. Stupid button. Ya ampun, alat pencukur jenggot. Apa yang seru sama di Twitter, coba lihat perang produk. Bentar. Ini diupload nih sama KFC asli. Nggak tahu sih gue ini bener atau enggak ya. Burger King, McDonald. Terus ada KFC berdua bubar. Dibalas sama Burger King. Sumpah tiba-tiba balasan. Oh di Spanyol tuh Spanyol. Ini KFC terus di ini sama Popeye. Popeye itu setahu gue jenis makanan sana deh. Ada lagi makanan ayam di sana Popeye. Ini yang bikin saya betah di 11 tahun main Twitter. Iya sih. Konten terakhir ya. Apa yang membuat kesalahan hari ini dibaca sampai habis agar tidak misleading. Taufik Kenaki beberapa hari yang lalu saya melihat video di channel YouTube-nya sekali karena sedang viral Diana or something, I don't know sebelakangan ini, karena saya pribadi juga kurang suka dengan channel berkonten Ome TV, jadi kurang update. Saya nonton kemarin murni karena penasaran saja. Bahwa kita semua tahu algoritma pemilihan YouTuber di YouTube berdasarkan video yang pernah kita nonton ya. Jadi karena menonton video Vicky Naki tersebut, satu video mengenai topik yang sama, itu cewek luar negeri love cewek Indo, gitulah muncul di YouTube saya. Semuanya baik-baik saja. Saya turut senang atas kebahagiaan YouTubernya Japan karena ia sudah sah menikah dengan istri yang notabene orang Jepang. Sampai saya melihat komen netizen yang tidak berbudiman seperti ini. Gue pernah pacaran sama bos gue orang Jepang di Jakarta, nggak beda jauh cantiknya. Bener cewek Jepang nggak belagu, nggak kayak cewek Indo, cakep sedikit, lagunya sebakul. Oh ini jahat sih kayak gini. Di video dari jumlah like komennya banyak yang relate sih. BTW saya rasa untuk sekarang nama channel YouTube yang ditampilkan tidak perlu disensor karena apapun konten yang masuk sosial media baik berupa komen dan lain sebagainya artinya memang ingin membagikan kekayaan lama iseng. Saya pun membuka isi balasan komen tersebut. Kebanyakan cewek cantik di Indonesia merasa spesial kayak ratu pada nih ini mah jahat nih kayak gini. Iya padahal pinter kagak ye om. Jauh lah sama Jepang sama Rusia, enak banget punya bini model gini. Kalau ditanya mau pulang kemana, situ ini Bandung, Medan, sorry pulang ke Jepang bos. Gue sih nggak tahu ya guys, tapi gue sih selama gue main internet sih dalam menanggapi apapun ya gue sih nggak pernah sih kayak menghina kayak gini sebisa mungkin, dan nggak akan pernah komentar kayak gini sih. Coba gue balik ke yang Inggris. Siapa artis yang di band tuh dilarang masuk ke negara entering other countries. Negara other countries tuh negara yang lain gitu. What the reason? Selena Gomez was banned from Selena Gomez tuh dilarang masuk ke Cina karena hubungannya dia dengan Dalai Lama. Nggak tahu gue siapa Dalai Lama.
Terus I don't think she should have been banned. Oh, oke. Gue nggak tahu ya guys. Jadi dia karena dia hubungan sama dia lama gue nggak tahu. I don't think she should be banned, but the reason she was banned. Foto ini ada sebagian foto lucu, if you ask me. Gue nggak tahu lah, pokoknya dia ada masalah gitu. Masalah di Cina sama DLA, mungkin ini adalah orang yang dihormati atau gimana, nggak tahu sih. Atau pemuka agama kayaknya. What is favorite era of human? Ini mah iklan. Puberty City ini dia umur 12-13 tahun. Oke. Buset. Ada scroll ke bawah. Jadi kayak gini. Normal sih Puberty City. Enggak. Oh, ini aktor asli pendek ya. Irishman. Aduh, capek banget. Guys, sorry banget kayak videonya sampai sini dulu. Kalau lu nontonin gue dari tadi berarti lu emang benar-benar gabut banget ya guys nontonin gue sampai habis. Tapi makasih banget buat yang udah nonton channel ini, yang udah nonton video ini sampai habis. Oke, dadah semua.